Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di DOM Channel, Diary of Medical Student Channel, pada sesi berbagi ilmu. Sesi berbagi ilmu kali ini kita akan membahas mengenai cara membaca EKG part 2. Oke, di part 2 ini kita akan bahas dua hal ya, yaitu iskemia dan juga aritmia. Yang pertama iskemia dulu. Jadi iskemia itu apa sih sebenarnya? Ya gampangnya adalah serangan jantung yang paling sering kalau orang awam disebutnya ya. Tiba-tiba nyeri dadanya kenapa? Nah, biasanya ditimbulkan karena terjadi penyempitan atau sumbatan pada arteri koroner, yaitu arteri yang tugasnya menyuplai darah, nutrisi, oksigen ke jantung. Kalau itu tersumbat, otomatis jantungnya kurang nutrisi, kurang oksigen, akhirnya mengalami gangguan atau serangan jantung. Ya, nyeri dada pada iskemia ini ada yang nyeri dada khas ya, disebut dengan nyeri dada yang typical chest pain, dan ada yang tidak khas atau atypical chest pain gitu. Kalau yang typical chest pain ini ciri-cirinya kayak gimana? Yaitu nyeri dada seperti ditekan benda berat ya. Kemudian biasanya menjalar ya, dari nyeri dada menjalar ke lengan, bahu, leher, sampai dagu atau bahkan sampai ke perut gitu. Kemudian disertai adanya mual muntah dan juga ada keringat dingin. Kemudian biasanya nyerinya menetap lebih dari 20 menit. Nyeri dadanya bisa dipicu aktivitas ataupun tidak, itu kemudian nyeri dada berkurang saat istirahat atau saat diberikan nitrogliserin. Kalau tipenya seperti ini maka disebut dengan typical chest pain. Kemudian ada atypical chest pain, yaitu nyeri dada yang tidak spesifik, bukan spesifik dari gejala sakit jantung. Ada nyeri dada yang dapat dilokalisasi ya. Jadi nyeri dada sebelah mana? Misalkan sebelah sini gitu, dapat ditunjuk. Oh, berarti itu kemungkinan bukan. Dan nyeri dada kurang dari 20 menit dan nyeri dadanya bukan seperti ditindih barang berat ya, bisa aja ditusuk dan lain sebagainya. Ya, lanjut. Jadi untuk di sini kita lihat bagian ST segmen ya. Untuk bagian iskemia itu. Di ST segmen itu kan harusnya garis lurus yang menghubungkan antara gelombang S dan gelombang T gitu. Cuman garis lurus aja, garis isoelektrik. Nah, nanti kita lihat apakah dia terjadi elevasi, kenaikan atau depresi atau malah turun gitu ya. Nah, ini kenapa bisa naik atau turun gitu ya. Kalau misalkan dia oklusi atau sumbatan di arteri koronernya itu total 100% menutup, akan terjadi ST elevasi. Tapi kalau dia oklusi atau penyumbatannya itu masih parsial ya, belum semuanya, itu biasa terjadi ST depresi gitu. Nah, yang pertama kita bahas ST elevasinya dulu. Jadi ST elevasi kan ini naik ya sebagian ST segmennya. Jadi kalau dia akut kurang dari beberapa jam kayak gini naik set, kemudian beberapa jam kemudian dia tetap tambah tinggi, R-nya akan sedikit menurun gitu ketinggian R-nya. Kemudian pada saat 1 sampai 2 hari kemudian dia akan terjadi T inversi. Jadi T-nya itu harusnya kan defleksi positif ya ke atas gitu. Ini malah kebalik. Jadi T inversi. Kemudian Q-nya juga akan bertambah dalam gitu. Kemudian beberapa hari kemudian itu kok ST elevasinya nggak ada, tapi T inversinya ada, dan juga Q-nya ini makin dalam atau disebut dengan Q patologis yang kedalamannya lebih dari 4 kotak kecil. Beberapa minggu kemudian, nah semuanya kok normal, tapi Q-nya lihat di sini, Q-nya yang makin dalam atau Q patologis gitu, lebih dari 4 kotak kecil. Nah, gitu. Kalau ini untuk ST elevasi ya, evolusinya itu seperti ini gitu. Tinggal dilihat apakah ada ST elevasi atau enggak sih sebenarnya gitu aja. Terus ada ST depresi. Nah, ST depresi ini nanti kemungkinan diagnosisnya menjadi dua ya. Kalau dia bukan NSTEMI, non ST elevasi myocard infarct, atau dia UAP atau unstable angina pectoris gitu. Nanti bedanya dari mana? Cek enzim jantung yaitu troponin. Kalau pada STEMI itu pasti enzim jantungnya positif ya, akan meningkat gitu maksudnya. Troponinnya akan meningkat. Tapi kalau pada UAP itu dia tidak meningkat, jadi NSTEMI saja yang meningkat. Kalau ditemukan ST depresi, cek lagi troponinnya apakah meningkat atau tidak. Kalau meningkat, NSTEMI diagnosisnya, kalau tidak meningkat, UAP diagnosisnya. Ya. Langsung saja ke cara membacanya ya. Jadi posisi ST elevasi itu harus berpasangan. Itu ingat ya, harus berpasangan, tidak boleh sendiri. Misalnya cuma ditemukan ST elevasi di V1 aja, nggak bisa, berarti bukan ST elevasi.
Atau misalkan cuma di lead satu aja, cuma di lead 3 aja, nggak bisa, harus berpasangan. Pasangannya apa aja ini? V1 sampai V4 atau V2 sampai V4 itu lokasinya kemungkinan di anterior. V1 sampai V6 berarti anterior ekstensif. V1 dan V2 septal, 1 dan AVL atau V5 dan V6 di lateral, 2, 3 AVF itu inferior. Ditemukan adanya ST elevasi di V7 sampai V9 itu di belakang ya, yang di chord yang di belakang itu terjadi posterior. Tapi kalau misalkan tidak dipasang di belakang, ini biasanya cerminan terbalik di V1 sampai V3 ya. Jadi kalau misalkan V7 sampai V9 ini ST-nya elevasi, di V1 sampai V3 itu yang di depan itu biasanya depresi. Jadi kalau ditemukan adanya depresi V1 sampai V3, bisa jadi dia itu adalah ST elevasi di posterior atau STEMI posterior. Kapan kita harus curiga STEMI posterior? Kalau misalkan inferiornya kena ya, itu biasanya paling sering kalau inferiornya kena, posteriornya juga kena karena memiliki vaskularisasi yang sama dari cabang yang kanan gitu, corner kanan. Next, nah ini sebagai contoh ya, bisa dilihat di sini ada ST elevasi nih, kelihatan jelas di lead 2, lead 3, lead AVF. Ininya yang lain nggak ada ya. Berarti 2, 3 AVF berarti dia STEMI inferior. Ya, jangan lupa cek V1 sampai V3, ternyata ada ST depresi ya, V1 sampai V3. Jadi masih curiga atau suspek STEMI posterior. Jadi suspek STEMI posterior inferior. Tetap harus dipastikan dengan pemasangan lead yang di belakang. Lanjut, di sini loh kok nggak ada ST elevasi di sini, adanya ST depresi. Kalau ST depresi kita tidak usah tentukan lokasinya di mana, anterior, posterior, inferior, nggak usah. Langsung aja ST depresi berarti N-STEMI diagnosisnya. Gitu. Atau UAP ya. Tinggal dicek apakah troponinnya meningkat atau tidak. Kalau meningkat N-STEMI, kalau tidak meningkat UAP. Tentu harus ada nyeri dada spesifik dulu ya. Ada typical chest pain, dicek. Oh, ada nyeri dada yang tipikal. Dicek ternyata hasil EKG-nya kayak gini, ya berarti kemungkinan UAP atau N-STEMI. Jangan langsung tiba-tiba diagnosisnya pakai ini, tapi tidak ada gejala, buat apa gitu. Ya, lanjut di sini tidak ada. Di sini ada V1, V2, V3 ya, V4, V5, V6. Berarti ini anterior ekstensif ya, STEMI anterior ekstensif. Di sini dilihat ada nih 2, 3 udah pasti AVF. Oke, 2, 3 AVF berarti inferior. Dilihat di bagian posterior apakah ada ST depresi ternyata V1, 2, 3. Nah, berarti curiga STEMI posterior ya, tapi yang jelas STEMI inferior ya. Ya, lanjut kita ke aritmia ya. Aritmia ini kita bagi menjadi 3 bagian, ada atrial, ventrikular, dan lain-lain. Untuk yang atrial ini, kita harus bisa bedakan apakah ini atrial atau ventrikular ya. Lihat dari mana? Dari kompleks QRS. Kalau QRS-nya sempit atau normal ya, yang kurang dari sama dengan 2,5 kotak kecil, kemungkinan dia itu adalah aritmia yang atrial. Jadi, kemungkinan diagnosisnya ya kalau nggak AF, flutter, SVT, PAC. Tapi kalau misalkan QRS kompleksnya lebar lebih dari 2,5 kotak kecil, kemungkinan diagnosisnya yang ini ya, VT, VF atau PVC. Gitu. Jadi kita harus lihat kompleks QRS-nya dulu untuk bisa membedakan apakah atrial ataupun ventrikular. Ya, lanjut yang pertama kita bahas atrial fibrilasi ya, otomatis ya tidak ada gelombang P ya. Jadi kalau misalkan tadi kan di irama di awal video part 1, kalau misalkan dilihat ada gelombang P berarti sinus. Tapi kalau tidak ada gelombang P berarti dia bukan sinus, otomatis dia adalah aritmia gitu. Nah, tapi aritmianya yang mana? Nah, jadi langsung kalau udah iramanya udah bukan sinus, langsung aja loncat ke bagian A atau aritmia ini. Jadi tidak dapat diidentifikasi gelombang P-nya, QRS-nya sempit berarti dia atrial aritmia. Nah, ini adalah khas dari atrial fibrillasi yaitu irregular dan adanya fibrillatory wave gitu ya. Kayak gimana irregular tuh? Ya ini jaraknya beda-beda ya dari QRS ke lain itu tuh. Yang ini ke sini beda, ini ke sini beda, ini ke sini beda. Dia mutlak irregular kalau atrial fibrilasi. Terus dilihat ada fibrillatory wave pada gelombang P-nya itu ya, kayak gini nih. Fibrillatory wave, cuma geter-geter aja. Jadi seolah-olah gelombang P-nya banyak dan pendek-pendek, kecil-kecil kayak rumput yang pendek-pendek. Nah, ini contoh yang lebih jelas ya. Ini beda-beda jaraknya ya, QRS-nya otomatis irregular. Kita lihat gelombang P-nya. Nah, ini lihat kecil-kecil, pendek-pendek, banyak fibrillatory wave, berarti ini atrial fibrilasi. Ini juga sama ya. Tuh, pendek-pendek, kecil-kecil, dia irregular. Ini juga sama.
Nah, ini kalau dilihat di full EKG jatuhnya kayak gini. Lihat di lead yang panjang, selalu lihat di lead yang panjang, jangan yang pendek-pendek. Kalau mau lihat aritmia, nih lihat. Sini kelihatan gelombang P-nya kecil-kecil ya, pendek-pendek, tidak bisa dilihat, tidak bisa dihitung ya. Terus QRS-nya jaraknya beda-beda, irregular. Ya, lanjut ke atrial flutter, tetap sama ya, gelombang P-nya tidak dapat diidentifikasi, QRS-nya juga sempit. Terus khasnya apa? Khasnya ada flutter wave dan sawtooth appearance gitu ya. Dia bisa reguler, bisa irregular gitu. Kadang-kadang reguler, kadang-kadang irregular, bisa dua-duanya. Tapi yang jelas ada flutter wave dan sawtooth appearance gitu untuk pembeda dengan yang atrial fibrilasi. Ini contoh yang atas ini dia atrial fibrilasi. Jadi cuman fibrilasi aja. Jadi pendek-pendek, kecil-kecil dan banyak gitu. Terus dia irregular. Nah, yang ini juga irregular ya. Dari QRS ke QRS lain itu beda-beda jaraknya. Nah, tapi lihat di sini ada sawtooth appearance atau flutter wave. Nah, kita bisa hitung perbandingannya juga. Nih kayak gigi gergaji ini kayak gini. Set 1 2 3 4 1. Perbandingannya 4 banding 1, terus 1 2 3 3 banding 1. 1 2 3 4 1. 1 2 3 1. 1 2 3 1. 1 2 3 1. Jadi kita bisa hitung ada perbandingannya lah. Gampangannya gitu flutter wave. Kalau ini kan kita nggak bisa hitung ya, ada banyak sekali. Gitu ya. Kecil-kecil lagi, pendek-pendek rumputnya. Nah, ini sawtooth appearance tuh ya kayak gini nih. Jadi kayak gigi gergaji. Kalau misalkan mau diibaratkan, gimana membedakan atrial fibrilasi dan flutter? Kalau fibrilasi itu gergajinya udah lama, udah tua gitu. Jadi gigi gergajinya itu pendek-pendek, kecil-kecil, mini-mini. Nah, kayak gini. Tidak bisa dihitung perbandingannya. Tapi kalau yang flutter itu gergajinya baru, masih dari pabrik ya, belum dipakai gitu. Jadi gigi gergajinya masih kita bisa hitung nih. Nah, tinggi-tinggi masihan gitu. Nah, jadi bisa reguler, bisa irregular ya untuk flutter. Kalau yang reguler perbandingannya sama ya. Jadi ini 1 2 1, 1 2 QRS, 1 2 QRS, 1 2 QRS. Jadi 2 banding 1 berarti ini reguler. Bisa reguler, bisa irregular. Ada 2 banding 1, 3 banding 1, 4 banding 1. Nah, kalau yang bawah ini irregular ya. Jadi perbandingannya beda-beda. Tapi tetap kita bisa hitung. Nah, ini contoh. Nah, flutter ya, 1 2 3 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2, ini yang irregular. Tapi kita bisa hitung tetap ya perbandingannya. Ini yang reguler ya, 2 banding 1, ini yang irregular kan ya. Oke. Nah, ini kalau dilihat di full ya kayak gini ya. 1 2 3 1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 1. Nah, kita bisa hitung ya. Kalau fibrilasi kita nggak bisa. Lanjut ke SVT atau supraventricular tachycardia ya. Jadi untuk khasnya ini apa? Khasnya itu ya QRS sempit, reguler gitu. QRS sempit, reguler dan cuma ditemukan satu gelombang aja di antara gelombang R gitu. Contohnya gimana ya kayak gini nih. Nih, reguler ya, jaraknya sama semua. Terus QRS-nya sempit nih, ini QRS nih, sempit-sempit. Nah, kurang dari sama dengan 2,5 kotak kecil. Cuman terus ditemukan cuma satu gelombang di antara gelombang R nih. Harusnya kan ada dua ya. Kalau nggak gelombang P dan gelombang T itu dua gitu. Tapi ini cuma ada satu nih. Jadi ini kita nggak tahu apakah ini gelombang P atau gelombang T. Jadi seolah-olah menyatu gitu gelombangnya. Nah, kalau kayak gini, ciri-cirinya berarti dia SVT atau supraventricular tachycardia. Ini contoh yang lain bentukannya sama ya, QRS sempit, reguler, cuma ditemukan satu gelombang di antara QRS. Oke, ini juga sama, ini juga sama. Ini kalau misalkan dilihat di full EKG ya kayak gini, lihat di lead panjang, nah dilihat ya. Nah, ini cuma satu gelombang di antara QRS dan reguler, kemudian QRS-nya sempit. Lanjut ada PAC atau premature atrial constriction. Nah, gampangannya cara membacanya itu kayak gini triknya, yaitu bentuknya ada gelombang P yang bentuknya itu berbeda dengan yang lainnya. Jadi awalnya reguler, terus tiba-tiba ada P yang upright, terus jadi irregular. Jadi irregular maksudnya gimana? Jadi QRS-nya itu jaraknya menyempit. Contoh kayak gini. Ini normal, P-nya, QRS-nya juga normal, 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 P-nya, normal. Nah, tiba-tiba ada gelombang P yang bentuknya berbeda dengan yang lain. Nah, beda kan? Nah, terus dilihat jarak QRS-nya kok tiba-tiba awalnya sama semua, tiba-tiba memendek. Yang ini jadi nggak sama. Berarti ini premature atrial constriction. Karena memang atrium itu diwakili dengan gelombang P, kalau ventricle diwakili dengan gelombang QRS. Gitu. Ketika ada yang kayak gini, prematur memendek, ini juga ikut memendek karena disusulkan kayak gitu. Jadi
cari ada gelombang P yang bentuknya beda, terus QRS-nya jadi menyempit jaraknya. Oke. Antara QRS yang lain ya maksudnya. Oke, ini contoh yang lain ya. Ini P yang normal, QRS, terus tiba-tiba nggak normal, kayak gini gitu ya. Memendek. Ini juga kalau yang ini lebih kelihatan lagi contohnya ya. P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, tiba-tiba P-nya kayak gini ya, upright, berbeda dengan gelombang P yang lain, dan jarak antara QRS ke QRS yang lain memendek. Oke, ini kalau yang dilihat dari full EKG kayak gini. Lihat yang panjang, nah ini normal, 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 nah tiba-tiba ditemukan kayak gini, P-nya nggak normal, bentuknya beda dengan yang lain, terus QRS-nya memendek. Oke. Lanjut ke aritmia ventrikular, yaitu ventricular tachycardia ya. Ini dibagi dua nanti VT itu ya, ada yang monomorfik, ada yang polimorfik atau torsa de Poix. Untuk yang monomorfik ya, untuk VT-nya sendiri itu untuk khususnya ciri-ciri khususnya adalah QRS-nya lebar lebih dari 2,5 kotak kecil dan reguler ya. QRS lebar dan reguler. Nanti ada yang monomorfik dan polimorfik. Ini lihat QRS-nya lebar-lebar kayak gini. Nah, ini lebar-lebar dan reguler jadi sama. Terus jaraknya berarti ini adalah VT. Nah, monomorfik dan polimorfik dibedakannya dengan amplitudo. Nanti ini kan amplitudo atau ketinggiannya sama-sama ya. Ini semua bentukannya sama, berarti ini yang VT monomorfik. Tuh. Nah, ini yang VT polimorfik, bedanya kayak gini ya. Jadi ketinggiannya ini beda-beda amplitudenya. Ada yang tinggi-tinggi, ada yang pendek-pendek. Ada yang tinggi-tinggi, ada yang pendek-pendek. Bentuknya beda-beda. Kalau monomorfik semuanya sama bentuknya. Tapi tetap harus reguler ya, QRS lebar dan reguler. Nah, ini contoh DKG ya, lihat lilit panjang, sini lebar-lebar ya, QRS kompleksnya, kemudian bentuknya sama, berarti ini monomorfik VT. Ini juga, nah ini kalau ini kan beda-beda ya, antara, tapi tetap QRS-nya lebar dan reguler, tapi bentuknya beda-beda amplitudenya nih. Nah, berarti ini adalah polymorphic VT atau torsa de Poix. Lanjut, ada ventricle fibrilasi atau VF. Jadi ini hampir mirip dengan yang torsa de Poix atau polymorphic VT. Cuman bedanya adalah di sini nih. Dia rapid irregular disorganized rhythm. Nah, kita lihat di lead yang panjang. Kalau misalkan yang tadi itu bisa lurus gitu ya. Nah, kalau ini tuh udah nggak lurus nih VF tuh. Nih naik ini kayak gelombang kayak ini. Nah, udah bergelombang kayak ini. Terus dia irregular ya. Kalau tadi kan bentuknya meskipun beda-beda yang polimorfik, tapi dia reguler. Tapi kalau ini udah irregular nih. Ini jaraknya beda-beda antara RKR itu. Udah beda-beda, disorganized. Jadi udah nggak jelas lah, chaotic, nggak karuan gitu gampangnya. Itu berarti ventricle fibrilasi. Dan ini khasnya begini nih. Naik turun begini. Nah, kalau yang polimorfik itu masih tetap lurus gitu. Nah, ini kayak gini. Contoh yang ventricle fibrilasi. Nah, ya beda-beda kan ininya apa namanya? Amplitudenya beda-beda, jaraknya juga beda-beda dan sebagainya. Ini juga. Nah, ini juga contoh ventricle fibrilasi. Nah, kalau dilihat yang panjang jadinya kayak gini ya. Bergelombang. Lanjut ke premature ventricular contraction atau PVC ya. Nah, ini hampir mirip cara pembacanya dengan yang PAC ya. Jadi kalau yang PAC mah atrium, gelombang P yang nggak normalnya, kalau ini mah ventricle yang nggak normal ya, atau kompleks QRS-nya. Bisa dilihat ya. Di sini tiba-tiba ada bentuk QRS yang berbeda dengan yang lain. Ini sama bentuknya normal. Ini kan ada yang berbeda, berarti ini PVC. Nanti dibagi beberapa jenis yang PVC-nya, ada yang bigemini, trigemini, quadrigemini, dan couplet. Kalau bigemini itu selang-seling, normal, PVC, normal, PVC, normal, PVC kayak gitu. Kalau trigemini 2 kali normal disusul PVC, normal, PVC, normal, PVC kayak gitu. Kalau quadrigemini berarti 3 kali normalnya, normal, PVC. Kalau couplet itu gandengan, jadi PVC, normal, PVC gitu, jadi gandengan. Nah, ini sebagai contoh ya, ini PVC. Nah, ini contoh yang bigemini, jadi selang-seling, normal PVC, normal PVC, terus kayak gitu. Kalau yang ini trigemini, jadi normal, PVC, normal, PVC. Nah, yang ini bisa dilihat lilit panjang, normal, PVC, normal, PVC, berarti ini yang trigemini ya.
Kemudian ini jelas ya, gandengan nih. Berarti ini kuplet. Ini normal PVC berarti ini bigemini ya, gantian selang-seling. Lanjut, ini yang aritmia lain-lain ya. Ini ada LBBB atau left bundle branch block. Ini saudaranya RBBB, right bundle branch block ya. Cukup salah satu aja yang diingat, LBB sama RBBB, tinggal nanti dibalik ciri-cirinya. Nah, kalau yang LBB itu ada singkatan, misalkan singkatannya tuh William ya. W dan M, ingat-ingat. W-nya di mana, M-nya di mana. Nah, W-nya itu di V1, V2, M-nya itu di V5, V6 gitu. Jadi nanti dilihat ada W ini kayak gini. Nah, kayak gini bentukannya di V1 atau V2. Terus kalau di V5, V6 bentukannya M seperti ini. Nah, tuh kalau teoritisnya kayak ini, ada deep and broad S wave di V1 sampai V3 ya. Jadi S-nya itu lebar dan juga dalam gitu. Terus ada broad clumsy air wave di V5 dan V6, atau bisa juga di 1 dan AVL gitu. Bentuknya kayak mirip seperti huruf M gitu. Nah, kayak gini. Nah, kalau kayak gini berarti ini adalah LBPB. Dibalik jadi RPPB. Dibalik tuh maksudnya gimana nanti dibahas. Nah, ini contoh ya, lihat V1 nih, berarti dia broad and wide S wave di V1, V2, V3. Kemudian ditemukan ada huruf M. Nah, huruf M di V5, V6. Berarti ini LBBB. Ini juga. V5, V6-nya ada huruf M kayak gini. V1, V2, V3 broad and ya dalam dan lebar S wave-nya. Nah, ini kebalikannya yang RBBB ya, dibalik aja, berarti huruf M-nya ada di V1, V2, huruf W-nya ada di V5, V6 gitu ya. Jadi lebar dalamnya S-nya di V5, V6 gitu. Cuman dibalik aja. Nah, contoh ini V1, V2, V3 nih. Nah, ini ada huruf M. Nah, terus dilihat V6 lebar dan dalam. Nah, berarti ini RBBB. Ini juga. Nah, ini huruf M di V1, V2, V3. Nah, ini ada lebar dan dalam, dan ini ada huruf W sedikit di V5, V6 gitu. Kalau ini kelihatan jelas ya, kalau yang tadi kurang jelas. Ini juga. Nah, ini ada huruf M nih di sini. V1, V2, huruf M. Di V6 dilihat ada huruf W tapi kecil sekali atau lebar dan dalam. Oke, lanjut sekarang AV block ya. AV block ini dibagi 3 derajat 1, 2, dan 3. Nah, derajat 1 ini dasarnya AV block itu adalah PR intervalnya itu yang lebar ya. Harusnya kurang dari sama dengan 5 kotak kecil, tapi PR intervalnya malah lebih dari 5 kotak kecil. Nah, ini kan lebih dari 5 kotak kecil nih. PR interval itu jarak antara P dan gelombang R nih. Nah, ini kan jauh nih. Ini satu kotak sedang 5. Ini berarti lebih nih. Itu kayaknya 8 atau 9 ini. Nah, kalau misalkan dia konstan, jaraknya sama kayak gini terus-terusan PR intervalnya dan lebih dari 5 kotak kecil, maka ini first degree AV block. Nah, kalau second degree dibagi dua, ada Mobitz 1 dan Mobitz 2. Nah, dua-duanya disertai dengan drop bit atau hilang QRS-nya nih, lihat. Ada drop bit, jadi ada P yang tidak diikuti dengan kompleks QRS. Nah, tapi bedanya apa? Nah, bedanya pada Mobitz 1, PR intervalnya itu makin jauh. Nah, dilihat ini kan makin jauh. Ini awalnya segini, ini mungkin lebih dari 5, ya ini 6. Terus ditambah jadi 7, ini jauh ya. Ini malah jadi mungkin 10. Nah, kemudian drop bit. Makin jauh, jadi PR intervalnya itu bervariasi, makin jauh. Nah, kalau yang Mobitz 2 ini, dia PR intervalnya sama, tetap sama, lebih dari 5 kotak kecil, tapi ada drop bit. Nah, ini kan sama jaraknya sama, tapi ada drop bit, ada QRS yang hilang. Nah, ini sama-sama derajat 2, bedanya ini Mobitz 2, ini Mobitz 1. Sedangkan kalau derajat 3 atau total AV block P, QRS-nya udah jalan masing-masing. Jadi kalau diibaratkan udah putus lah, PQRS-nya ini udah tidak punya hubungan gitu, udah cerai ya. Jadi QRS jalan sendiri, P jalan sendiri, jadi tidak beraturan. Ada QRS, P, tapi tiba-tiba P lagi nggak ada QRS-nya, ini QRS, ini P, mungkin QRS gitu ya, nggak ada P-nya gitu, jadi udah jalan masing-masing. Kalau ini masih ada jalannya, masih belum putus, tapi masih proses OTW putus, mungkin kayak gitu kalau diibaratkan ya. Lihat di contoh yang pertama, ini PR intervalnya panjang ya, dari P ke QRS-nya itu. P
PR interval panjang lebih dari 5 kotak kecil. Apakah ada drop bit? Tidak ada drop bit, berarti ini merupakan derajat 1. Oke. Lanjut, lihat bilet yang panjang seperti biasa. Ini PR intervalnya panjang. Ada drop bit, nggak ada QRS-nya. Ini P-nya bervariasi ya, jarak antara P ke P yang lain. PR intervalnya itu bervariasi. Ada drop bit, berarti dia derajat 2 mau bit 1. Oke. Kemudian yang ini bisa dilihat. Ini QRS, ini P, nggak ada. QRS, P, nggak ada. P, QRS, nggak ada. P, langsung QRS, oke. Nggak beraturan kayak gini berarti ya, tidak berpola, berarti dia jalan masing-masing, berarti dia derajat 3. Oke. Ya, mungkin segitu saja pemberian materi atau berbagi ilmu pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.